Perkenalkan, nama saya Fani Neno dengan NIM 19030300055, semester 5, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil review saya dengan judul buku Bendera Hitam dan Gerakan Sosial. Anarkis umumnya mengkritik banyak hal di luar negara. Pada kenyataannya, apapun dengan penguasa, kebanyakan anarkis menganggap anarkisme sebagai oposisi terhadap penguasa. Tidak semua tatanan sosial yang ada, meskipun anti peradaban. Anarkis juga ada. Sebelum pada abad ke-19, anarkis oposisi berpusat pada negara-negara Eropa yang baru memantapkan, tetapi juga pada kapitalisme industri dan agama. Ketiganya dominan institusi memegang kekuasaan politik, ekonomi, dan budaya yang sangat besar atas Eropa pada saat itu. Anarkisme hadir sebagai referensi kontra hegemonik dan ideologi yang sering diadopsi oleh individu tunggal, sampai tumbuh menjadi suatu gerakan yang aktif. Anarkisme tumbuh sebagai pesaing ideologis liberalisme klasik yang juga mencari kebebasan yang lebih besar, tetapi yang lebih disibukkan dengan ketergantungan kelas borjuis dan dengan demikian tidak terlalu peduli tentang menyertai ketimpangan ekonomi yang diciptakan oleh kapitalisme. Filsafat anarkis sering diidentifikasi di persimpangan ujungnya dan sarana. Kaum anarkis umumnya menentang hierarki, persaingan, dan dominasi. Tujuan-tujuan ini dapat dilihat sebagai dialektika, tapi sarana melalui mana oposisi dan dukungan ini dikejar harus konsisten dengan ujungnya. Dengan demikian, metode yang digunakan untuk mengejar masyarakat yang bebas dari hierarki arki. Pengantar sosial gerakan anarkisme sebagai contoh yang unik. Kata pengantar menyajikan beberapa sejarah anarkis dan ringkasan utama maupun ide-ide anarkis. Ada identitas anarkis yang merupakan cara untuk menggambarkan dan atau melabel anarkis diri sendiri. Bersama anarkis identitas, ada gaya hidup yang diadopsi dan ditiru, serta kode budaya untuk memperkerjakan anarkis lainnya. Meskipun relevan, identitas anarkis ini mereka sendiri bukanlah satu-satunya objek dari buku ini. Prasyarat ini untuk mempelajari anarkis adalah membedakan antara yang sebenarnya anarkis dan yang tidak, serta antara apa yang mengidentifikasi sebagai anarkis atau tidak. Dengan kata lain, untuk mempelajari gerakan anarkis, kita harus menghargai kedua partisipasi gerakan, niat serta kesadaran diri sendiri. Perbedaan memiliki antara yang penting dan bermakna, tetapi istilah-istilah ini juga dapat terkadang kabur. Baik, berikutnya yaitu anarkis sebagai individu, anarkis mikrostruktur. Gerakan sosial harus terdiri dari individu-individu. Anarkis disebut demikian bukan hanya karena siapa mereka yang terlibat, tetapi juga terlepas dari karakteristik individu-individu itu. Kunci kekhawatir bagi para sarjana gerakan adalah bagaimana peserta mengidentifikasi secara sosial dan politik apa komposisi kelas gerakan dan apakah anarkis milik serikat pekerja dan organisasi pekerja seperti yang berasal dari gerakan
anarkis zaman keemasan. Jika anarkis hari ini adalah gerakan sosial baru, seperti lingkungan, perdamaian, atau gerakan perempuan, kemudian sebuah konstitusi atau penekanan gerakan masalah kelas dan buruh seharusnya tidak hadir. Secara khusus, sebuah organisasi gerakan sosial besar di mana masa lalu abad serikat buruh mungkin tidak akan terlibat di dalam anarkis gerakan. Beberapa mengklaim bahwa kaum anarkis cenderung tidak berpartisipasi dalam serikat pekerja dan kampanye berorientasi buruh untuk berbagai alasan, termasuk perbedaan budaya, latar belakang, maupun organisasi dan taktik. Kemudian anarkis dunia bersatu, sebuah analisis mesostruktural. Penelitian sosiologi belum secara komprehensif menilai faktor-faktor yang mempengaruhi di mana anarkis tumbuh subur dan wilayah aktivitasnya yang khusus. Bahkan lebih sedikit penelitian yang berusaha menjelaskan munculnya jenis organisasi anarkis tertentu dalam bidang sosial dan politik tertentu. Masalah utama yang terkait dengan upaya untuk memahami organisasi utama adalah bahwa mereka pada dasarnya tersendalisasi, jadi tidak ada sumber informasi utama. Terlepas dari itu, organisasi anarkis adalah setiap di mana seperti yang diklaim oleh slogan gerakan. Sangat sedikit penelitian dari sosiologi organisasi yang secara langsung menguntungkan organisasi anarkis. RSMO bersifat anti-hierarkis dan partisipatif, memiliki orientasi radikal dan perubahan struktural, memanfaatkan langsung tanpa kekerasan tindakan, diabaikan atau disalahartikan di media arus utama, cenderung keberhasilan terbatas dan tunduk pada oposisi negara yang intens. Di utamanya yaitu yang harus dilihat seperti langkah kecil menuju kritik yang lebih kuantitatif dan berdasarkan teori terhadap gerakan anarkis modern. Pertama, menggunakan direktori anarkis Yellow Page dan daftar hitam internasional. Pengelompokan jenis organisasi anarkis dengan menggunakan data ini, kita dapat memetakan distribusi spasial organisasi anarkis. Dapat dilihat keberagaman topik dan melacak perubahan mereka dari waktu ke waktu. Meskipun global gerakan anarkis merupakan fenomena internasional, tidak merata dihormati melalui dunia. Konsentrasi organisasi anarkis ditemukan di AYP menunjukkan bahwa gerakan tersebut cenderung sangat Eropa terpusat. Selain itu, kaum anarkis Amerika Utara secara tidak proporsional terlibat dalam berbagai organisasi media. Pentingnya sosial teori gerakan ke anarkisme. Meskipun anarkisme sendiri merupakan teori sosial, anarkisme telah dipahami dimanfaatkan oleh sosiolog mengembangkan teori sosiologis. Demikian juga gerakan anarkis sendiri merupakan aplikasi sosial dan perwujudan teori anarkis. Belum ditafsirkan melalui sosiologi teori, gerakan ini tentu saja di dalam semua gerakan sosial. Tetapi akademi cenderung fokus secara eksklusif pada reformis, gerakan arus utama. Ada kontribusi yang menegaskan oleh para ahli teori gerakan sosiologis, tetapi para aktivis frustasi dan acuh tak acuh terhadap upaya miskin untuk berteori tentang revolusioner atau gerakan anti-otoritarian.
Peluang politik anti negara. Menantang asumsi bahwa negara adalah lokasi yang strategis, peluang dari perspektif radikal gerakan anti negara. Perilaku gerakan antisosial rutin mengajukan petisi, protes, ataupun melobi pemerintah untuk mengubah atau mengadopsi undang-undang atau kebijakan tertentu yang sudah dikenal di zaman modern masyarakat. Namun, pola-pola pergerakan negara yang sekarang yang mewakili perwakilan teratur tindakan didasarkan pada asumsi bahwa gerakan menginginkan sesuatu dari negara yang negara mampu berikan. Baik, sekian penjelasan review saya. Terima kasih.